Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Jambi TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini dapat kami sampaikan informasi langsung dari kantor DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Dan saat ini saya sedang bersama Sekretaris Dewan DPRD Muaro Jambi, Bapak Ahmad Ridwan SHMH. Pak Ridwan, boleh diberikan informasi kepada seluruh pemirsa Jambi TV di rumah bagaimana persiapan untuk rapat paripurna dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 ini? Ya, selamat pagi untuk pemirsa Jambi TV yang berbahagia. Kami dari Sekretariat DPRD Kabupaten Jambi hari ini akan menanyakan live secara langsung kerjasama dari DPRD Kabupaten Jambi bersama Jambi TV untuk pelaksanaan mendengarkan pidato kenegaraan Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo yang akan disiarkan langsung dari Jakarta. Ya, persiapan yang kita lakukan untuk hari ini seperti apa, Pak? Persiapan yang sudah kita lakukan. Persiapan yang kita lakukan sudah beberapa bulan yang lalu kita persiapkan karena ini ada acara rutin tahunan yang dilaksanakan oleh DPRD. Sudah siap 100%, tinggal menunggu detik-detik pelaksanaan kegiatan. Untuk pelaksanaan ini kita bekerja sama juga dengan pemerintah daerah Kabupaten Jambi dalam hal kegiatan 17 Agustus ini. Ya, untuk pelaksanaan protokol kesehatan sendiri, Pak, dalam rangkaian acara pada hari ini? Untuk prokes inilah yang kita utamakan, yaitu dari undangan yang kami sebarkan, yaitu kami meminta kepada peserta yang hadir untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian prokes yang tidak bisa kita abaikan. Baik, tentunya rapat paripurna dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 76 mendengarkan pidato kepresidenan pada hari ini juga dengan penerapan protokol ketat di gedung DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Pak Ridwan. Baik, pemirsa, barangkali itu saja informasi yang dapat kami sampaikan untuk hari ini, dan juga pemirsa dapat tetap stay tune di Jambi TV karena sesaat lagi kita akan menayangkan siaran langsung dari gedung DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, marilah kita sejenak mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Mengheningkan cipta, selesai. Hadirin disilakan duduk kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Muaro Jambi, Ibu Haja Masna Busro, SEMTRIP, beserta Wakil Bupati Muaro Jambi, Bapak Bambang Bayu Suseno, SPMM MSI. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, beserta unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Muaro Jambi, serta tamu undangan yang berbahagia. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021, Senin 16 Agustus 2021 dimulai. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Kepada yang terhormat Bapak Yuli Setiabakti, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan agenda mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 tahun 2021. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang kami hormati Saudari Bupati Muaro Jambi dan Saudara Wakil Bupati Muaro Jambi. Yang kami hormati para Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi. Yang kami hormati saudara-saudara unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, para staf ahli Bupati, para asisten Kabupaten Muaro Jambi, para pimpinan OPD dan instansi vertikal Kabupaten Muaro Jambi, para kepala bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi, para forum camat dan forum kepala desa di Kabupaten Muaro Jambi, para pimpinan partai politik tingkat kabupaten dalam Kabupaten Muaro Jambi, para ketua organisasi kepemudaan, organisasi profesi, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi wanita, lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik, serta hadirin yang kami muliakan. Mengawali sidang paripurna hari ini, perkenankanlah saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita serta tugas dan pengabdian kita kepada bangsa, negara dan daerah kita tercinta.
sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama berada di ruangan rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, guna mengikuti acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dengan agenda mengikuti pidato kenegaraan Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga negara dan pidato dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kami ucapkan terima kasih pada seluruh undangan dan hadirin yang kami hormati yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Saudari Bupati dan hadirin yang kami muliakan, di usia yang ke-76 ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap bersatu dan terus berkembang bersama negara-negara tetangga lainnya. Roda pemerintahan Republik Indonesia harus terus dapat berjalan dan semoga apa yang dicita-citakan dan diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dapat terwujud demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya sudah menjadi Konvensi Ketatanegaraan Republik Indonesia yang mana setiap bulan Agustus Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan di depan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2021. Dilaksanakan pada hari ini Senin tanggal 16 Agustus 2021, dan untuk kegiatan ini sesuai dengan surat dari Menteri Sekretaris Negara nomor B-3-M-S-0.0.04-07-2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal pedoman peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 menyebutkan bahwa hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 pukul 9.08 waktu Indonesia bagian Barat, pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. 2. Hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 pukul 10.50 pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2022 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna pembukaan masa sidang 1 DPD RI tahun sidang 2021 sampai 2022 di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara MPR, DPR, dan DPD RI. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka DPRD Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna sebanyak 2 kali guna menyaksikan agenda nasional tersebut. Dan pada hari ini kita sama-sama akan mendengar dan mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Perlu diketahui bahwa tema pada Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 kali ini adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh.
Tema tersebut mengajak kita semua untuk tetap tangguh menghadapi segala cobaan dan kemudian perlahan-lahan tumbuh lebih baik. Sesungguhnya makna kemerdekaan ini di situasi seperti ini adalah berjuang untuk melawan COVID-19 bersama-sama dengan cara mematuhi anjuran pemerintah, memperketat protokoler kesehatan agar dapat bebas kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang saya hormati. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama mengikuti siaran langsung televisi untuk mengikuti jalannya sidang bersama DPD dan DPR RI di ruang rapat paripurna, Gedung Nusantara MPR, DPR, dan DPD RI, sekaligus mendengarkan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Untuk memandu acara ini, selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Kami persilakan. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, marilah kita menyaksikan dan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato memperingati Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 melalui siaran langsung televisi. Bersama dan simak pidato Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota MPR Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPR Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota DPD Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Yang saya hormati Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6. Yang saya hormati Bapak Tri Sutrisno dan Bapak Hamzahas. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Yusuf Kalla. Yang saya hormati Bapak Budiono beserta Ibu Herawati Budiono. Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Panglima TNI dan Kapolri. Yang saya hormati para Ketua Umum partai-partai politik. Yang saya hormati hadirin
saudara-saudara sebangsa dan setanah air, krisis, resesi, dan pandemi itu seperti api. Kalau kita bisa hindari, kalau bisa kita hindari. Tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tetapi juga sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus juga bisa menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki diri, dan menguatkan diri kita dalam menghadapi tantangan masa depan. Pandemi ini seperti kawah candra di muka yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Pandemi memberikan beban yang berat kepada kita, beban yang penuh dengan risiko-risiko, dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya. Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah. Ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan kita, semuanya diuji dan sekaligus diasah. Ujian dan asahan menjadi dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Bukan hanya beban yang diberikan kepada kita, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri juga diajarkan kepada kita. Tatkala ujian itu terasa semakin berat, asahannya juga semakin meningkat. Itulah proses menjadi bangsa yang tahan banting, yang kokoh, dan yang mampu memenangkan gelombang pertandingan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perjalanan sejarah bangsa Indonesia telah melalui etapa-etapa ujian yang berat. Alhamdulillah, kita berhasil melampauinya. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan diperoleh dari pemberian ataupun hadiah, tetapi kita rebut melalui perjuangan di semua medan. Perang rakyat, perang gerilya, dan diplomasi di semua lini dikerahkan, dan buahnya membuat Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Resesi dan krisis yang datang bertubi-tubi dalam perjalanan setelah Indonesia merdeka juga berhasil kita lampaui. Setiap ujian memperkokoh pondasi sosial, pondasi politik, dan pondasi ekonomi bangsa Indonesia. Setiap etapa memberikan pembelajaran dan sekaligus juga membawa perbaikan dalam kehidupan kita. Pandemi COVID-19 telah memacu kita untuk berubah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak relevan, dan menerobos ketidakmungkinan. Kita dipaksa untuk membangun normalitas baru dan melakukan hal-hal yang dianggap tabu selama ini. Memakai masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan tidak membuat keramaian adalah kebiasaan baru yang dulu dianggap tabu. Bekerja dari rumah, belajar daring, pendidikan jarak jauh, serta rapat dan sidang secara daring telah menjadi kebiasaan baru yang dulu kita lakukan dengan ragu-ragu. Di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru merupakan
fondasi untuk membangun Indonesia maju. Kita telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era revolusi industri 4.0 ini agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien dan lebih produktif. Adanya pandemi COVID-19 sekarang ini, akselerasi inovasi semakin menyatu dalam keseharian kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, selama 1,5 tahun diterpa pandemi telah terjadi penguatan yang signifikan dalam perilaku dan infrastruktur kesehatan kita, dan sekaligus penguatan kelembagaan nasional kita. Kesadaran, partisipasi, dan kegotong royongan masyarakat menguat luar biasa. Kelembagaan pemerintah lintas sektor dan lintas lembaga negara serta antara pusat dan daerah sampai dengan desa juga mengalami konsolidasi. Hal ini membuat kapasitas sektor kesehatan meningkat pesat dan semakin mampu menghadapi ketidakpastian yang tinggi dalam pandemi. Dari sisi masyarakat, kesadaran terhadap kesehatan semakin tinggi. Kebiasaan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak telah menjadi kesadaran baru. Gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang bernutrisi terasa semakin membudaya. Hal ini merupakan modal besar untuk menuju masyarakat yang lebih sehat dan dalam pengembangan SDM yang berkualitas. Kesadaran dan antusiasme masyarakat untuk divaksin, memperoleh layanan kesehatan, memperoleh pengobatan, serta saling peduli untuk yang semakin tinggi. Pandemi telah mengajarkan bahwa kesehatan adalah agenda bersama. Pandemi telah menguatkan institusi sosial di masyarakat dan semakin memperkuat modal sosial kita. Jika ingin sehat, warga yang lain juga harus sehat. Jika ada seseorang yang tertular COVID-19, maka hal ini akan membawa resiko bagi yang lainnya. Penyakit adalah masalah bersama dan menjadi sehat adalah agenda kita bersama. Kapasitas kelembagaan negara dalam merespon pandemi juga semakin terkonsolidasi dan bekerja semakin responsif. Kita tahu bahwa pandemi harus ditangani secara cepat dan terkonsolidasi dengan merujuk kepada data, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kita juga paham bahwa praktek demokrasi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik harus dijunjung tinggi. Kerjasama antar lembaga serta kepemimpinan yang responsif dan konsolidatif menjadi kunci dalam menangani pandemi. Sejak awal pandemi, lembaga legislatif dan lembaga pemeriksa memberikan dukungan kepada pemerintah untuk cepat mengkonsolidasikan kekuatan fiskal. TNI, Polri, dan birokrasi dari tingkat nasional sampai ke tingkat desa terus bahu-membahu dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan 3T, termasuk vaksinasi dan penyiapan fasilitas isolasi terpusat. Hampir semua Forkompinda bergerak terpadu dalam mengatasi permasalahan kesehatan dan perekonomian. Manajemen lapangan dalam testing, tracing, dan treatment, serta vaksinasi telah mengasah kepemimpinan di semua level pemerintahan. Saya yakin kapasitas respon kita dalam menghadapi ketidakpastian di bidang kesehatan dan di bidang-bidang lain juga semakin baik dan semakin kokoh. Penyediaan layanan kesehatan oleh pemerintah maupun swasta juga mengalami peningkatan yang menggembirakan. Layanan kesehatan di banyak daerah bertambah cukup signifikan, baik dalam hal penambahan kapasitas tempat tidur maupun fasilitas pendukungnya.
Yang sangat mengharukan dan membanggakan adalah kerja keras dan kerja penuh pengabdian dari para dokter, para perawat dan tenaga kesehatan yang lainnya. Kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan. Tetapi pandemi telah mempercepat pengembangan industri farmasi di dalam negeri, termasuk pengembangan vaksin merah putih dan juga oksigen untuk kesehatan. Ketersediaan dan keterjangkauan harga obat akan terus kita jamin dan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapapun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan ini. Selain itu, pemerintah bekerja keras mengerahkan semua sumber daya demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses terhadap vaksin untuk semua bangsa. Sebab perang melawan COVID-19 tidak akan berhasil jika ketidakadilan akses terhadap vaksin masih terjadi. Melalui diplomasi vaksin inilah kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia berperan aktif untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya muliakan, walaupun kita sangat berkonsentrasi dalam menangani permasalahan kesehatan, tetapi perhatian terhadap agenda-agenda besar menuju Indonesia maju tidak berkurang sedikit pun. Pengembangan SDM berkualitas tetap menjadi prioritas. Penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik untuk membangun dari pinggiran dan mempersatukan Indonesia terus diupayakan. Reformasi struktural dalam rangka memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tetap menjadi agenda utama. Pandemi telah mengajarkan kepada kita untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem, keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian. Dalam mengambil keputusan, pemerintah harus terus merujuk pada data serta kepada ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Pemerintah harus tanggap terhadap perubahan keadaan dari hari ke hari secara cermat. Tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis menyesuaikan permasalahan dan tantangan. Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat misalnya harus dilakukan paling lama setiap minggu dengan merujuk pada data-data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat. Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun juga harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibanding pada situasi normal. Program Keluarga Harapan PKH, kartu sembako, diskon listrik, subsidi gaji, bantuan produktif usaha mikro, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, dan program kartu prakerja juga terus ditingkatkan. Subsidi kuota internet untuk daerah-daerah PPKM juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen. Yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan,
pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional. Pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi, tetapi pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian kita. Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55%-nya dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, mendorong investasi, dan mendorong ekspor. Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus kita percepat. Minggu yang lalu, pemerintah telah meluncurkan OSS, Online Single Submission, yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha, apalagi bagi jenis-jenis usaha yang berisiko rendah. Urusan perizinan, pengurusan insentif, dan pajak bisa dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah. Kesempatan ini harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Pada periode Januari sampai Juni 2021, realisasi investasi Indonesia tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan sedikitnya 442,8 triliun rupiah dengan rincian 51,5% di luar Jawa dan 48,5% di Jawa. Investasi ini menyerap lebih dari 620.000 tenaga kerja Indonesia. Penambahan investasi di bulan-bulan depan kita harapkan bisa memenuhi target 900 triliun rupiah serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara signifikan. Perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama. Berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat. Ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah ekonomi hijau, green economy, dan ekonomi biru, blue economy yang berkelanjutan. Perkembangan sektor pangan terus kita upayakan untuk membangun kemandirian pangan, transformasi menuju energi baru terbarukan, serta akselerasi ekonomi berbasis teknologi hijau akan menjadi perubahan penting dalam ekonomi kita. Konsolidasi kekuatan riset nasional terus diupayakan agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional. Sinergi dunia pendidikan dengan industri dan pengembangan kewirausahaan terus dipercepat melalui program Merdeka Belajar. Hal ini diharapkan mengakselerasi kualitas SDM nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri dan produk dalam negeri. Perluasan akses pasar bagi produk-produk dalam negeri menjadi perhatian serius pemerintah. Program Bangga Buatan Indonesia terus kita gencarkan sembari meningkatkan daya saing produk lokal dalam kompetisi global. Pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik, e-commerce, dan lokapasar jumlahnya terus bertambah. Sampai Agustus tahun ini, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22% dari total UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik e-commerce. Partisipasi dalam ekonomi digital ini sangat penting karena potensinya yang sangat besar dan mempermudah UMKM untuk
masuk ke rantai pasok global. Tahun 2020 nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari 253 triliun rupiah. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi 330,7 triliun rupiah di tahun 2021. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, pandemi COVID-19 juga memberikan hikmah kepada bangsa Indonesia bahwa krisis menuntut konsolidasi kekuatan negara untuk melayani rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Dukungan semua pihak, utamanya lembaga-lembaga negara, menempati posisi sentral. Kerja cerdas dan sinergitas antar lembaga negara menjadi salah satu kunci utama untuk bisa gesit merespon perubahan yang terjadi di masa mendatang. Keseimbangan dan saling kontrol antar lembaga negara sangatlah penting dalam sistem ketatanegaraan kita. Tetapi kerjasama, sinergi, serta kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab justru lebih utama dalam menghadapi pandemi ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada lembaga-lembaga negara, juga kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ombudsman Republik Indonesia, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atas dukungannya yang konsisten dan produktif selama ini. Saya mengapresiasi para anggota MPR RI dengan program 4 pilarnya yang terus konsisten memperkokoh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Agenda MPR untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara juga perlu diapresiasi untuk melandasi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan lintas kepemimpinan. Menghadapi pandemi yang membutuhkan penanganan yang luar biasa, DPR RI bersama pemerintah juga telah bekerja keras dan bersinergi untuk membangun fondasi hukum bagi penanganan COVID-19. Selain penanganan masalah kesehatan, DPR bersama pemerintah berhasil menyelesaikan Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan Omnibus Law pertama di Indonesia yang menjadi pilar utama reformasi struktural di negara kita. Selain itu, dengan berbagai macam inovasi, DPR terus melakukan penjaringan aspirasi masyarakat dan menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah. DPD RI juga terlibat aktif dalam pembahasan rancangan undang-undang, termasuk terkait dengan kebijakan anggaran, serta melakukan pengawasan, utamanya terhadap pelayanan publik dan pelaksanaan undang-undang tentang desa. Peran ini memberikan kontribusi dalam ketepatan penanganan pandemi dan sekaligus dalam perbaikan kelembagaan pemerintah daerah ke depan. Di tengah kebutuhan pemerintah untuk bertindak cepat menyelamatkan masyarakat dari pandemi, peran pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI juga telah dilakukan beberapa penyesuaian. Situasi pandemi bukan situasi normal dan tidak bisa diperiksa dengan standar situasi normal. Yang utama adalah menyelamatkan rakyat. Menyelamatkan rakyat adalah hukum tertinggi dalam bernegara. Inovasi BPK untuk mewujudkan akuntabilitas untuk semua di negara kita patut untuk dihargai. Saya mengapresiasi upaya-upaya BPK untuk memberikan informasi temuan pemeriksaan agar ditindaklanjuti oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Walaupun di era pandemi, kecepatan kerja dalam pelayanan peradilan juga tidak bisa ditunda.
bahkan harus dipercepat. Proses administrasi dan persidangan perkara di Mahkamah Agung secara elektronik telah mampu mempercepat penanganan perkara. Bahkan dengan adanya aplikasi peradilan elektronik e-court telah mempermudah dan meningkatkan jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan. Demikian pula halnya dengan Mahkamah Konstitusi yang juga menggelar persidangan melalui daring. Munculnya banyak permohonan keadilan yang terkait dengan undang-undang dan juga perkara pilkada telah membuat MK mampu menyelesaikan perkara tepat waktu. Keberadaan sistem peradilan berbasis elektronik telah memfasilitasi terselenggaranya layanan publik secara cepat, transparan, dan akuntabel. Komisi Yudisial juga harus tetap produktif di era pandemi, baik dalam seleksi calon hakim agung, menangani laporan masyarakat, pemantauan perkara persidangan, serta pelanggaran kode etik hakim. Dengan kerja keras dan inovasi yang dilakukan, KAY telah berhasil meningkatkan kinerjanya di tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pandemi telah mengingatkan kepada kita untuk peduli kepada sesama. Penyakit yang diderita oleh seseorang akan menjadi penyakit bagi semuanya. Penyelesaian pribadi tidak akan pernah menjadi solusi. Penyelesaian bersama menjadi satu-satunya cara. Dengan budaya yang selalu saling peduli dan saling berbagi, masalah yang berat ini bisa lebih mudah diselesaikan. Mari kita pegang teguh nilai-nilai toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, dan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita lewati ujian pandemi dan ujian-ujian lain setelah ini dengan usaha yang teguh, disertai dengan doa pengharapan yang tulus. Kita jaga kesehatan kita, disiplin diri dalam protokol kesehatan, serta saling menjaga dan saling membantu. Tidak ada orang yang bisa aman dari ancaman COVID-19 selama masih ada yang menderitanya. Saya menyadari adanya kepenatan, kejenuhan, kelelahan, kesedihan, dan kesusahan selama pandemi COVID-19 ini. Saya juga menyadari begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa kita selesaikan. Kritik yang membangun itu sangat penting dan selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab sebagaimana yang diharapkan rakyat. Terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif dan terus ikut membangun budaya demokrasi. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, yang menjadi semboyan bulan kemerdekaan pada tahun ini hanya bisa diraih dengan sikap terbuka dan siap berubah menghadapi dunia yang penuh disrupsi. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh hanya bisa dicapai jika kita semua bahu-membahu dan saling bergandeng tangan dalam satu tujuan. Kita harus tangguh dalam menghadapi pandemi dan berbagi ujian yang akan kita hadapi. Dan kita harus terus tumbuh dalam menggapai cita-cita bangsa. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi dan mempermudah upaya bangsa Indonesia dalam meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka! Busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat suku Baduy.
Saya suka karena desainnya yang sederhana, simple, dan nyaman dipakai. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaro Saija, Tetua Adat Masyarakat Baduy, yang telah menyiapkan baju adat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, saudara, baru saja kita ikuti bersama pidato Presiden Republik Indonesia, laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Indonesia.